Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau untuk berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, penyimak, pendengar dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan bagi siapapun Anda yang di kesempatan siang hari ini tersambung bersama program kami di live interaktif Menjaga Iman yang dibersamai oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah. Dan di kesempatan siang hari ini insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadir untuk menemani aktivitas Anda, aktivitas bekerja Anda, aktivitas santai Anda, atau apapun yang Anda lakukan siang hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan juga aktivitas kita. Dan pemirsa, kita juga akan berikan kesempatan seperti biasa bagi Anda bisa melakukan berbagai aktivitas sambil menyimak kajian ilmu, dan tentunya kita juga berikan ruang bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Iqbal Gunawan dengan cara telepon kami di line telepon jalur Fatwa TV Jember, Studio Jember, yakni di 0331 544 6087. Atau juga Anda bisa manfaatkan fasilitas WhatsApp call atau telepon via aplikasi WhatsApp, dan ini harapannya bisa lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjangkau juga. Anda bisa simpan nomor WhatsApp kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan siang hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustaz Dr. Iqbal Gunawan, yang mana beliau sudah bersama kami langsung dari Maros, Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, ahlan Ustaz. Bagaimana kabarnya siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah, bekhair. Bekhair, Gimana Ustaz, antum? ya? Sehat ya? Alhamdulillah Teman-teman juga. semua sehat ya? Insya Allah, alhamdulillah juga sehat Ustaz. Cuaca di Maros gimana Ustaz? Jember sudah mulai sering disapa hujan siang hari ini. Oh, sama-sama, Oh, alhamdulillah. berarti Dan merata Ustaz ya? iya, alhamdulillah. Taib Ustaz. Dan seringnya hujannya pas sore gitu. Jadi pas waktu yang memang kita senang ya, hujan di malam hari atau di sore hari. Nah Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk menyapa pemirsa Fatwa TV. Dan kita informasikan juga sekali lagi pemirsa dimanapun Anda semuanya berada, Anda kami berikan kesempatan juga selain bertanya secara langsung bisa mengirimkan pertanyaan melalui jalur website. Anda bisa akses dan buka di www.dewanfatwa.com. Baik, sebelum kita bacakan dan terima telepon Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka di kesempatan siang hari ini. Naam, tafadhol Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita lanjutkan kajian kita live interaktif Fatwa TV setiap Selasa dengan tema menjaga iman. Dan tentunya ya, menjaga iman ini bukan hanya sekali dua kali, tapi sepanjang hari seterusnya kita harus terus menjaga iman kita dengan menjaga akidah kita, menjaga salat kita, menjaga zikir kita, terutama zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum dan bangun tidur. Dan kalau kita merenungi makna-makna dari zikir yang kita baca, maka kita akan temui bahwasanya maksud dan tujuan dari zikir-zikir tersebut adalah untuk selalu menjaga dan memperbaharui iman kita. Maka
terus sepanjang waktu, sepanjang saat, setiap aktivitas kita berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, terutama ya kita hidup di zaman yang penuh fitnah, penuh godaan, penuh syubhat, penuh syahwat. Nabi SAW sudah mengabarkan bahwasanya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir, ya. Dan begitu seterusnya. Maka ya, kita harus terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjaga keimanan kita. Kita terus ditetapkan di atas keimanan. Kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita ya menjaga ibadah salat kita, zikir kita, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu diberi kekuatan, keteguhan, kekokohan di atas iman, berteman dengan orang-orang soleh, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di antara sebab agar iman kita kokoh, agar iman kuat adalah dengan selalu merenungi Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Maka ya, kaum muslimin dan muslimat, terutama ya kita hidup di mana ya disebutkan oleh Nabi SAW, sayati sinun khadda'ah, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Kita lihat ya benar-benar bagaimana terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang pendusta dipercaya. Yakhawwanu fihal amin, orang yang jujur ya terpercaya dituduh khianat. Orang-orang baik semakin sedikit, orang-orang buruk semakin banyak, ya. Dan yakthurul haraj, ya, banyak terjadi pembunuhan, ya, banyak perselisihan. Maka ya hal ini tentunya semakin membuat kita sulit untuk menjaga agama kita, menjaga iman kita. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk fokus kepada urusan-urusan pribadi kita, ya, untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Karena banyak perkara besar yang tentunya kita hanya bisa menjadi penonton, ya, tidak bisa merubahnya, ya. Tentu kita berusaha untuk tetap beramar ma'ruf dan menahi munkar semampu kita, tapi banyak perkara-perkara yang mungkin kita ketahui, ya ini jelas tidak benar, tapi kebanyakan manusia melakukannya, kebanyakan manusia mendukungnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau ya antusias mereka beriman, mereka tidak beriman. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi dilluka an sabilillah, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka terus kita belajar, ya, berusaha mengetahui kebenaran dan berusaha untuk menetapi kebenaran, dan saling terus berwasiat untuk menetapi kesabaran. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi atas satu nasihat membuka yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan di kesempatan siang hari ini. Nah Ustaz, zaman sekarang potensi fitnahnya ternyata jauh lebih besar Ustaz. Ustaz, kalau mungkin boleh sedikit Ustaz bertanya dari apa yang Antum sampaikan, apakah memang sebenarnya ujian di zaman sekarang ini terbukti lebih besar fitnahnya Ustaz dibandingkan dengan zaman-zaman sebelum ada teknologi Ustaz? Bagaimana pendapat Antum Ustaz? Ya itu jelas ya, dan memang Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya fitnah itu akan masuk ke semua rumah, ya. Dan seorang ulama di Masjid Nabawi yang saya waktu itu mendengar langsung, ya bisa jadi dimaksud adalah HP ini. Karena HP ini ya masuk ke setiap rumah kita. Dahulu ketika belum ada HP, ketika kita kunci rumah, maka anak-anak kita aman, ya. Insya Allah terjaga dari pergaulan bebas. Tapi saat ini justru di dalam kamar, ya, ketika dia kunci bersama HP-nya, justru dia akan berselancar ke mana-mana, dan disitulah fitnah yang besar yang terjadi, yang sangat sulit untuk kita hindari. Jadi bisa jadi yang dimaksud memang ya fitnah teknologi ini, fitnah HP ini, yang semakin sulit bagi kita untuk menghindar, dan juga semua konten-konten yang buruk ini sangat mudah untuk diakses. Dan Nabi SAW telah mengabarkan, la ya'taz zamanu illa ba'dahu syarrun minhu,
tidak akan datang zaman kecuali setelahnya lebih buruk ya, sampai kita berjumpa dengan Allah. Dan di antara tanda-tanda kiamat ada qillatus salihin wa kathratul asyrar, berkurangnya orang-orang soleh dan banyaknya orang-orang buruk, sampai nanti hari kiamat tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah di atas muka bumi, tidak tahu apa itu sholat, apa itu zakat, dan itu terus bertambah ya. Ilmu semakin diangkat ya, manusia semakin tersebar kebodohan, dan kiamat akan tegak ketika manusia tinggal yang sangat buruk saja, yang tidak ada lagi yang menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun memang Nabi juga mengabarkan bahwasanya tetap ada sekelompok dari umat yang teguh di atas kebenaran, akan tapi ya jumlah mereka tidak mayoritas ya. Jadi memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Islam itu mulai dengan keterasingan dan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita senantiasa berpegang teguh pada agama Islam ya. Ustaz, kita akan sapa terlebih dahulu penelpon pertama kita di kesempatan siang hari ini. Sudah tersambung bersama kami ada Ibu Iis dari Bandung. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan. Ini Ustaz, satu pertanyaan untuk Ustadz ya. Iya, izin bertanya Ustaz. Ini di sekolah cucu-cucu saya tuh setiap hari di jadwal gitu ya, misal kelas berapa hari apa gitu, suka sholat duha terus berjamaah diimami oleh gurunya. Itu apakah dibolehkan apa enggak? Terus yang ini tentang sujud sama ruku Ustaz. Kan ada beberapa bacaan ya. Misal subhana rabbiyal a'la, terus subhana wa bihamdika, itu boleh enggak digabung gitu. Ketika sujud dan ketika ruku boleh digabung beberapa doa, beberapa macam gitu. Ya, sebentar Syukron, Ibu. jazakallah khairan. Ya, Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis. Ya, yang pertama Ustadz, apakah sudah difahami maksud pertanyaannya Ustadz? Ya, tadi sholat duha berjamaah ya. Sholat duha berjamaah seperti itu, dan bacaan ruku yang kedua ya tadi ya. Ruku dan sujud. Baik. Yang beberapa versi apakah boleh digabung atau tidak? Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Iis. Ya, Bu Iis ini langganan ya, penelpon setia Fatwa TV, dan ya mudah-mudahan Allah selalu memberkahi umur dan keluarga Ibu Iis. Salat duha ya, dan sebagian salat sunat lainnya dibolehkan untuk terkadang dilakukan secara berjamaah. Apalagi ya kondisi anak kita mungkin di TK atau SD ini masih dalam kondisi melatih ya, sehingga kalau sendiri-sendiri dikhawatirkan ya tidak serius atau bermain-main, maka ini tidak masalah. Yang penting juga diterangkan kepada mereka bahwasanya terus-menerus setiap hari melakukan seperti ini bisa ya masuk ke dalam perkara bid'ah. Maka ya diterangkan kepada mereka ini hanya dalam rangka latihan, dan baiknya juga sekali-kali ya ketika mereka sudah terlatih maka tidak dengan berjamaah ya, tapi dengan sholat sendiri-sendiri ya. Tapi kalaupun itu dalam rangka latihan dan juga tidak ditalkin kepada mereka bahwasanya ini suatu ibadah yang memang harus dilakukan demikian terus-menerus, ya tidak masalah insyaallah, selama ya diterangkan tadi ya masalah tersebut ini hanya dalam rangka latihan ya, agar mereka tidak bermain-main, dan juga latihan sekalian salat berjamaah, memimpin salat berjamaah. Ini baik ya, ini baik untuk dibiasakan, tapi tetap diberitahukan kepada mereka atau sekali-kali dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ini juga para ulama kita mengatakan kalau memang tempatnya itu cukup, maka tidak masalah ya kita menggabungkan subhana rabbiyal a'la, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azama, subhana subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, dan ya doa-doa sujud dan ruku lainnya. Ini boleh kita gabungkan, dan juga bahkan kita tambah dengan doa-doa yang kita ingin panjatkan ketika sujud ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya. Apalagi kalau kita sholat sendiri, kita bisa panjangkan ruku dan sujud kita, maka kita boleh variasi doa-doa sujud dan ruku yang kita baca ya dari berbagai versi, atau satu versi tapi kita ulang berkali-kali. Ya, ini ya dua-duanya dibolehkan. Barakallahu fikum.
Baik Ustaz, wafikum barakallah. Tadi yang dimaksud tempatnya cukup ini apakah waktunya cukup Ustaz ya? Iya, maksudnya ya. Oke, baik Ustaz ya. Ya, jadi waktunya cukup untuk divariasi ya. Baik. Apalagi ketika sholat sunat ya, Dan itu kan kita bisa sendirian, tidak mempanjangkan. masalah Ustaz Iya, ya. sholat sendiri. Iya. Taib, taib Ustaz. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu Iis di Bandung. Kita bergeser Ustaz ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Rifda dari Cikarang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Umu Rifda dari Cikarang. Satu pertanyaan untuk Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Begini Ustadz, saya kan sering curhat-curhatan masalah ibadah gitu sama temen. Maksudnya itu cuman buat apa ya, ngasih motivasi biar semangat buat ibadah gitu Ustadz. Apa itu termasuk ria apa tidak gitu? Curhat-curhatan maksudnya Ibu menceritakan Ibu sudah beribadah apa aja gitu ke teman. Sama teman gitu, saling mengingatkan masalah apa kalau besok mau puasa apa, kadang-kadang terus hafalan gitu Sampai udah apa mana? belum gitu, hafalan Oke. baca Quran gitu, maksudnya Iya. mengingatkan aja gitu Ustadz. Tapi Iya. cuman buat ngasih semangat aja Betul, gitu, buat betul. mengingatkan aja gitu. Apakah ini Maksudnya dikategorikan sombong atau ria atau bukan iya, seperti itu iya Ibu ya? begitu. Baik. Ya Apa terima kasih termasuk Bu. ria Mhm. gitu. Baik, terima Terus sama kasih. itu kalau sholat duha itu ada batasan berapa rakaat gitu, apa paling banyak berapa gitu Ustadz? Baik, Udah terima gitu aja. kasih Ibu ya. Oke. Barakallahu fikum Umu Rifda di Cikarang tadi. Baik Ustadz ya. Ya, jadi ketika kita mengajak orang yang beribadah ini bagus ya, sangat bagus sekali saling memotivasi, dan tentunya ya tidak perlu kalau kita sebutkan saya sudah melakukannya ya. Kecuali kalau memang kita benar-benar, karena masalah ria ini masalah hati ya, tidak ada yang mengetahuinya, dan dengan menyembunyikan ibadah itu tentu lebih dekat kepada keikhlasan. Kapan kita baik menampakkan ibadah kita ketika kita melihat bahwasanya kalau kita tampakkan maka orang lain akan ikut ya. Karena tentunya ini kan semakin banyak pahala ya, kalau kita menampakkan kita adalah orang yang merupakan contoh qudwah ya, sehingga kalau kita tampakkan ya, dan ini tentunya di ibadah-ibadah sunnah ya, pada wajib terkadang bagi laki-laki bagaimana dia menyembunyikan untuk segera ke masjid, tentunya ini susah ya. Tapi kalau ibadah-ibadah sunnah maka yang lebih baik tentunya disembunyikan agar itu lebih dekat kepada keikhlasan ya. Kalau kita tahu bahwasanya dengan menampakkan orang akan semangat, seperti kita bersedekah, dengan kita tampakkan maka orang akan berlomba-lomba juga bersedekah atau akan lebih semangat lagi, maka itu baik. Jadi cukup sebenarnya kalau kita mengajak teman kita untuk puasa sunnah Senin Kamis, puasa putih atau puasa-puasa yang lainnya, maka kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, kita share, dan tidak perlu menyebutkan ya bahwa kita sudah melakukannya ya. Jadi ini yang lebih dekat kepada keikhlasan. Jadi tidak perlu kita sebutkan, tapi kita sekedar ya mengajak, karena itu akan lebih menjaga hati kita daripada kita pamer amalan kita. Karena semakin kita sembunyikan maka tentu lebih dekat kepada keikhlasan. Jadi kalau kita pun mau mengajak, maka kita ajak dengan menyebutkan keutamaan ibadah tersebut tanpa ya menyebutkan bahwasanya kita sudah melakukannya. Ya, ada pun salat duha maka ya yang paling banyak adalah 8 rakaat. Dan kalau kita ingin menambah maka itu sunnah mutlak ya. Salat sunnah mutlak itu bisa berapa saja ya, selama bukan waktu terlarang. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Umu Rifda dari Cikarang. Baik, kita akan sapa kembali penelpon berikutnya. Ada Bapak Budi dari Kalimantan Timur. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. silakan Waalaikumsalam. satu Saya mau pertanyaan nanya ini Pak kan, Budi. saya mau nanya dengan ini masalah hadis atau apa ya Pak Ustadz, yang Nabi kita itu sangat takut dengan pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Apakah itu betul-betul ada hadisnya Pak Ustadz? Karena takut terjadi pada zaman kita ini Pak Ustadz. Baik.
Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, adakah Ustadz hadis kekhawatiran tentang takutnya kita pada pemimpin yang kekanak-kanakan Ustadz? Ya, wallahu alam tentang kesahihan hadis tersebut, yaitu Nabi berlindung dari pemimpin-pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Nah, itu wallahu alam tentang kesahihan hadisnya, tapi banyak sekali hadis-hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin berhati setan, bertubuh manusia, pemimpin yang mengutamakan diri mereka sendiri, pemimpin yang dibenci rakyatnya, dan membenci rakyatnya. Itu banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Tapi apa perintah Nabi SAW kepada kita? Apakah mencela, apakah mengejek, apakah menghina, apakah memberontak? Tidak. Nabi SAW menyuruh kita untuk bersabar. Nabi SAW menyuruh kita untuk mendoakan ya, kebaikan. Ya, para ulama kita mengatakan bahwasanya di antara ciri Ahlus Sunnah itu mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, bersabar atas kezaliman dan keburukan ya. Dan tentunya tetap patuh dan taat dalam perkara yang bukan maksiat. Jadi memang Nabi SAW telah mengabarkan dan munculnya pemimpin demikian bukan hanya di zaman kita, sebelum zaman kita sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin yang demikian. Ya meskipun terkadang juga ada yang baik, ada yang buruk ya, berganti-ganti. Tapi ya satu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah isma' wa ati ya. Taat dan patuhlah. Dan tidak boleh kalian melawan selama tidak melihat kekufuran yang nyata. Ya, jadi selama dia masih muslim, maka tidak boleh kita berusaha untuk mengkudeta atau menggantinya. Dan kalaupun dia telah keluar dari Islam, maka dibutuhkan ya syarat berikutnya itu harus punya kekuatan, harus punya kemampuan untuk mengganti dengan pemimpin yang lebih baik. Ya kalau tidak, maka tetap kita bersabar. Jadi ya tentang kabar tadi itu banyak sekali ya hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahwasanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan diri mereka sendiri, pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya ya. Dan muncul pemimpin-pemimpin dari orang-orang hina, orang-orang rendah. Itu sudah dikabarkan sejak dahulu oleh Nabi SAW dan kita diperintahkan untuk taat dan patuh selama perintahnya bukan maksiat, ya, mendukung kebaikan yang ada pada mereka dan tidak mendukung keburukan yang mereka ajak. Itu wasiat dari Nabi SAW kepada kita semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Budi di Kalimantan Timur yang bertanya tadi. Kemudian kami juga informasikan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya berkaitan dengan hadis, Anda bisa menghubungi program yang lain insya Allah di hari Kamis ya bersama dengan Ustadz Haikal dan juga Ustadz Sofyan Baswedan, atau juga Anda bisa bergeser di hari Jumat ya bersama dengan Ustadz MH Hasanatullah, Hidup Indah dengan Sunnah. Barakallahu fikum. Dan kita masih di live interaktif Menjaga Iman bersama dengan Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA. Kita akan sapa penelpon lagi Ustadz ya di kesempatan siang hari ini. Dari Kalimantan Timur kita bergeser ke Pekanbaru. Ada Ibu Yunilawati. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya ingin bertanya mengenai nasihat ini Pak Ustadz dengan saudara, dengan adik-adik. Jadi kita sebagai kakak, kita menasihati bahwa ada yang salah mereka lakukan, dosa segala macam. Tetapi akhir-akhirnya setiap kita nasihati kayaknya mereka tidak mau terima. Malah yang saya terakhir dapatkan bahwa kalau saya nasihati dia malah kata-katanya macam-macam yang menyakitkan. Jadi sebatas mana seorang kakak itu menasihati tanggung jawabnya di hadapan Allah. Saya mohon Ustadz bisa menjelaskan, karena kalau saya menasihati dia akan muncul kata-kata yang nggak enak ke saya, dan juga ada penolakan gitu. Jadi akhirnya saya sekarang mengambil keputusan untuk tidak menasihati lagi. Apakah itu suatu kesalahan besar bagi saya? Karena saya juga takut
tanggung jawab sebagai kakak di mana gitu. Baik, Memang Ibu. mereka udah pada tua-tua, ada 50-an gitu loh Ustaz. Mereka itu bukan, saya ada 69 soalnya gitu. Jadi Masya adik-adik ini Allah. udah tua juga. Nah, Baik, jadi Ibu. maksud saya itu jangan sampai saya terbebani nanti di akhirat gitu. Masya Allah. Dan sekarang saya berinisiatif untuk mendiamkan mereka saja. Jadi maksud saya mendiamkan itu saya bukan memutus tali silaturahim, tapi saya tidak kurangi komunikasi dan kalau bisa stop komunikasi gitu. Tapi tidak saya blokir WA-nya gitu. Itu jadi saya tidak melayani gitu lah kasarnya. Sudah berapa Mohon kali Ibu penjelasan. mengingatkan Ibu? 1 kali, 2 kali? Dari muda lagi Ustaz, bukan dari 1-2 kali. Dari muda berarti ya. Tapi Masya Allah loh, Ibu kalau dari muda berarti kan mudanya 30 tahun yang lalu. Udah 30 tahun Iya, mengingatkan. betul. Masya Allah Ya, kan. udah pokoknya udah saya tuh ngajak mereka ke kebaikan semuanya, malah saya ajak mereka tinggal dengan saya supaya saya bisa monitor ibadah segala macam, tapi mereka tidak mau karena mereka merasa saya tuh mengatur dia, padahal yang saya atur tuh bukan dunia mereka tapi akhirat mereka gitu. Baik Ibu. Jadi saya tidak mau terbebani nanti di akhirat. Jadi tolong Ustaz jelaskan ke saya sebatas mana dan apakah itu sudah lepas tanggung jawab saya. Baik, Ibu. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ini menarik Ustadz ya. Iya, Kecintaan betul, seorang ya. kakak kepada adiknya melalui Masya Allah. nasihat sampai di usia 69 tahun Ustadz. Bayangin Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi memang ya tentu mad'u kita ini berbeda-beda ya. Ada yang cukup dengan kata-kata yang lembut ya sehingga dia langsung tersentuh dan berubah. Ada yang butuh lebih tegas sedikit dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan ada yang bahkan perlu berdebat ya. Berdebat pun harus dengan cara yang terbaik ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi para ulama menjelaskan ini sebenarnya tipe-tipe menghadapi mad'u atau orang yang kita dakwahi, orang yang kita nasihati yang mana berbeda-beda. Ada yang ketika kita nasihat langsung tersentuh, langsung berubah, langsung mungkin bahkan menangis. Ada yang butuh diulang-ulang, ada yang butuh kita menegakkan hujah, menyebutkan dalil. Dan juga ya dalam surat Al-Asr yang kita hafal semua, Al-Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang beruntung, yang keluar dari kerugian adalah orang yang beriman beramal saleh dan dia harus mengajak kepada kebaikan dan terus bersabar. Jadi memang ya dakwah itu butuh kesabaran, butuh hikmah yang paling penting ya. Kita juga mungkin sebagai kakak ya perlu introspeksi ya. Mungkin ya tentu tidak menuduh yang bertanya, tapi mungkin cara kita menyampaikan, mungkin bahasa kita, ya mungkin sikap kita yang lain. Karena dengan bersikap yang baik, ya terkadang orang mudah untuk berubah. Maka ya seperti Nabi SAW bagaimana beliau ya memiliki akhlak yang sangat baik, ya sebaik itu pun masih ada saja yang memusuhinya. Ya apalagi kita yang bukan Nabi. Maka kita berusaha untuk menggunakan berbagai macam cara, ya dengan mengirimkan video, dengan potongan-potongan video atau artikel. Ya, dan sekarang sangat mudah, apalagi juga tadi disebutkan tidak diblokir ya. Kalau kita men-share ya nasihat-nasihat para ulama kita, para ustadz kita, tulisan-tulisan mereka, nasihat-nasihat yang lembut, ya kita harapkan dia akan berubah. Maka tapi kalau sudah didebat umpamanya, maka sebaiknya kita berhenti. Ya, apalagi kalau akan mengakibatkan pertengkaran dan kata-kata yang kotor. Yang ini kita harus sabar, jangan sampai membalas. Tapi kita terus berusaha dan tidak juga berlebihan ya, secukupnya. Sekali 2 kali mungkin setiap minggu kita kirim, ingatkan tentang zikir pagi, zikir petang, keutamaan sholat ya. Intinya kita utamakan perkara-perkara yang sangat penting ya. Kalau itu berkaitan dengan kesyirikan kita ingatkan ya, kita kirimkan video potongan video atau tadi tulisan-tulisan para ustadz kita. Dan dengan cara itu juga dengan cara-cara yang lain tetap bersilaturahim, membantu ketika kesulitan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk dakwah yang bisa kita lakukan yang mungkin yang sebagian dilupa juga adalah berdoa ya. Banyak di antara kita mungkin semangat mengajak tapi lupa mendoakan ketika sujud ya, ketika sepertiga malam terakhir. Kita doakan ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hati manusia dan dengan doa maka
kita harapkan dakwah kita lebih mudah diterima. Dan tentunya terus selama kita berdakwah dan bersabar, maka terus kita mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ya kapan berhenti ketika kita singgung dan mulai muncul kata-kata yang kotor sehingga mungkin kita tidak tahan, ya sebaiknya kita berhenti saja. Tapi berikutnya lagi kita kirim ya nasihat. Ya. Kalau dibalas dengan keburukan, maka kita bersabar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Barakallah. Wafik barakallah Ustaz. Ustaz, saya juga pernah mendengar bahwa salah satu dakwah terberat ini bukan kepada orang lain, tapi justru kepada keluarga sendiri, Ustaz. Iya. Karena mereka paham ya kita seperti apa. Jadi Betul. kalau kita berusaha dengan membantu, kalau kita punya harta dengan hal yang lainnya, itu diharapkan lebih mudah mereka menerima. Dan tadi yang mungkin banyak dilupakan yaitu doa. Ya. Kita doakan di sujud kita di waktu-waktu mustajab agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kita dakwah. Baik, barakallahu fikum Ustaz ya. Dan berharapnya hanya kepada Allah Ustaz ya, bahwa yang merubah mereka adalah Allah Ustaz ya, bukan murni Iya. dari apa yang kita sampaikan, seperti itu. Dan yang harus dipahami bahwasanya kewajiban kita hanya menyampaikan. Betul, Ya. betul, Hidayah, dalalah wal irsyad. Adapun taufik dan ilham itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz. Kalau kita sudah menyampaikan, ya maka selesai tanggung jawab kita. Tapi bukan berarti kita berhenti, ya terus ya mungkin dalam seminggu, dalam sebulan sekali atau 2 kali kita kirim artikel-artikel bermanfaat, dan kalau kita di debat maka tidak usah diladeni yang akan mengakibatkan pertengkaran. Baik Ustaz. Nah, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yunilawati di Pekanbaru dan juga keluarga-keluarga lainnya yang mungkin sedang berikhtiar untuk mendakwahkan agama ini kepada keluarga. Saya akan bergeser Ustadz ke penelpon berikutnya dari Riau. Kali ini ada Ibu Yuli, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yuli, satu pertanyaan untuk Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya mendengar keluhan saya itu sama seperti ibu yang tadi. Saya sudah mengerti, cuma saya takut. Apakah saya berdosa jika saya membuat sakit hati orang tua dan suami karena saya mengajak mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka tidak terima. Saya tuh berdosa, Ustadz, karena saya ingin bisa berkumpul dengan orang tua dan suami saya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi kadang mereka nggak terima, mereka sakit hati. Apakah saya berdosa? Pak Ustadz, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya, hampir sama Ustadz ya kasusnya Ya, seperti dan yang sebelumnya. kita tambahkan bahwasanya apa yang dialami oleh banyak kaum muslimin dan muslimat ya, yang ditanyakan oleh ibu ini dan sebelumnya, itu juga dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau sangat cinta kepada pamannya. Tapi ternyata ya sampai akhir hayatnya pamannya tidak mengatakan la ilaha illallah. Sampai akhirnya satu-satunya yang diberi syafaat orang kafir hanya paman Nabi SAW. Itu pun tidak sampai dikeluarkan dari neraka, yaitu diazab hanya sampai ke mata kakinya. Itu azab yang paling ringan, yang panasnya terasa mendidih sampai ke otaknya. Jika Nabi SAW, ya manusia terbaik, manusia pilihan saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya, ya padahal dengan sangat lembut, dengan bahasa yang sangat sopan. Tapi juga tidak mampu, bahkan dilarang untuk terus mendoakan bapaknya ketika sudah jelas dia mati di atas kekafiran. Maka ya dengan kita mengetahui Nabi Nuh alaihissalam kurang cinta apa beliau kepada anaknya. Ya, sampai ketika turun banjir yang sangat besar, yang menenggelamkan seluruh bumi. Nah, Nabi Nuh masih memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah ke perahu dan jangan kamu bersama orang kafir. Sampai Nabi Nuh minta kepada Allah, inna buni min ahli wa inna wa'dakal haq. Sungguhnya anakku adalah keluargaku, engkau berjanji untuk menolong keluargaku. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu laysa min ahlik. Itu bukan keluargamu, karena amalnya tidak soleh. Maka ya kalau kita sudah berusaha, ya sudah berusaha menggunakan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang hikmah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata ya hidayah belum menyapa, ya selama mereka masih hidup, maka kita masih punya harapan, terus berdoa kepada Allah, terus berusaha menasihati dengan hikmah, dan
dalam sejarah para nabi juga ada yang sampai meninggal, ya, bapaknya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, eh, istri Firaun, ya, orang beriman, bahkan manusia yang terbaik, termasuk wanita terbaik, wanita paling sempurna Asia, ya, tidak bisa beri hidayah kepada suaminya. Nabi Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada pamannya. Jika, ya, para nabi, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, paling sempurna, paling hikmah saja, ada di antara keluarga terdekatnya yang mereka tidak mampu memberikan hidayah, maka tentunya kita yang bukan nabi, tentunya, ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Terus kita berdoa, kita menangis, kita minta kepada Allah. Selama dia masih hidup, kita doakan terus, kita berusaha menasihati. Tapi kalau ternyata sampai meninggal, kalau itu di atas kufuran, kalau dia masih di atas Islam, alhamdulillah, ya, masih punya harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya, kisah-kisah para nabi yang keluarga terdekatnya, bapaknya, pamannya, anaknya, istrinya, juga suaminya, ya, kisah-kisah terdahulu. Terdapat orang-orang yang ternyata setelah berusaha maksimal didakwahi, didoakan, ditolong oleh para nabi tersebut, ternyata tidak dapat hidayah sampai maut menjemput. Maka, ya, kita memuji kepada Allah kalau kita mendapatkan hidayah dan berdoa kepada Allah semoga kita tetap di atas hidayah ini. Juga doakan semua keluarga kita, semua kaum muslimin agar mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dan mati di atas hidayah kebaikan Islam dan sunnah Nabi SAW. Barakallah. Wafikum barakallahu Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ibu Yuli di Riau yang bertanya tadi. Baik, masih di pertengahan perjalanan pemirsa Fatwa TV, bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita masih di program live interaktif Menjaga Iman bersama dengan Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA, dan siang hari ini kita live dari studio Jember dan juga di studio Maros, Sulawesi Selatan. Saat kita akan terima penelpon berikutnya Ustadz. Kali ini kita bergeser ke Lampung. Ada Ibu Miss Reni. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gini, suami saya itu kan sebenarnya sholatnya itu rutin ya Ustadz ya, tiap itu waktu, tapi ya kadang-kadang itu telat gitu. Tapi sholatnya itu masih banyak sekali kesalahan Ustadz. Kadang-kadang ya duduk di antara dua sujud itu kan ada doanya gitu nggak dibaca. Ini suaminya Terus, lagi di sampingnya atau dengerin Ibu? Sekarang nggak dengerin Ustadz, tapi nanti kalau siaran ulang itu tak ajak dengerin mau gitu. Oh, gitu. Kalau kayak gini nggak mau dia Ustadz. Harusnya suaminya Nanti disuruh telepon Nanti bareng. dikirim kan anunya jawabannya ke link jawabannya dikirim ke penanya. Nanti kalau siaran ulang itu tak ajak dengerin Ustadz, dia mau gitu. Baik Ibu. Nah, kemudian kalau saya nyetel gini ceramah-ceramah gitu ya, dia itu malah tidur, kalau enggak itu pergi gitu ya Ustadz ya. Tadinya itu nonton bal gitu semangat bener gitu ya. Nah, kalau sholat di masjid gitu kan ya masih banyak sekali kurangnya lah, saya nggak begitu pas gitu kan melihat itu imamnya gitu ya. Jadi maksud saya itu minta dibenahin sholat-sholatnya kayak mana supaya benar, supaya gitu. Dia itu kalau dinasihatin saya itu entah takut, entah malu, entah kayak mana gitu Ustadz. Nanti kalau dinasihati sama Ustadz, siaran ulang nanti tak ajak dengerin gitu. Nah, itu mohon tausiahnya. Kemudian bagaimana caranya menjaga iman? Saya itu kalau sholat malam gitu ya Ustadz, sore mau tidur itu kan udah doa gitu ya, minta petunjuk sama Allah supaya nanti saya dibangunkan di sepertiga malam gitu ya. Nah itu kadang-kadang itu saya semangat banget tuh ya Ustadz. Kadang-kadang itu agak menyampaikan gitu loh Ustadz. Nah itu gimana caranya itu membuang perasaan kayak gitu itu ya Ustadz ya. Nah itu pertanyaan dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya Ibu harus tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi disebutkan suaminya rutin sholat ya. Betapa banyak kaum muslimin yang melalaikan sholatnya. Jadi selama masih berusaha rutin ya, dan tentunya sholat ini kata Allah Azza wa Jalla, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu ya mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar, dan semakin sempurna salat seseorang maka akan semakin menjaganya dari semua keburukan dan akan menjadi keberkahan bagi kehidupannya. Dan
ibadah salat adalah rukun kedua yang Allah Subhanahu wa taala panggil langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj, dan tanpa melalui perantara Jibril Allah menyampaikan langsung kewajiban salat berjamaah 5 waktu yang awalnya 50 kali sehari semalam, ya dikurangi, dimudahkan, diringankan menjadi 5 kali salat sehari semalam dan pahalanya tetap 50. Jadi inilah ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat, ya. Kalau salatnya benar, salatnya baik, salatnya sah, maka akan baik amalan-amalan yang lain, ya, dia akan selamat. Tapi kalau salatnya salah, salatnya tidak sah, salatnya bolong-bolong, ya, salatnya jarang-jarang, maka ini tanda bahaya bagi dia. Dan juga ketika penduduk neraka Saqar ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang membuatkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu ya tidak melakukan salat. Juga ya Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Jadi yang salat pun bisa mengalami kecelakaan jika alladzina hum an salatin sahun, jika mereka menunda-nunda salatnya, apalagi sampai keluar waktu, ya. Kalau tidak sampai keluar, maka insyaallah ya salatnya tetap sah, karena ya tentu ada waktu-waktu yang ditetapkan bagi setiap salat tersebut. Dan tentunya ya salat ini punya rukun, ya, punya wajib-wajib, punya sunnah-sunnah yang paling harus dilaksanakan adalah rukun-rukunnya, ya. Dan salah satu rukunnya adalah surat Al-Fatihah. Jika Al-Fatihahnya tidak benar, maka ini bisa menyebabkan salatnya tidak sah, tidak diterima. Begitu pula dengan rukuknya, sujudnya, takbiratul ihramnya. Ya, ada pun doa-doa, ya, para ulama menyebutkan itu adalah wajib salat, yang tentunya ya ini juga termasuk perkara yang tidak boleh disepelekan. Dan ya kalau tadi disebutkan doa di antara dua sujud, sebenarnya sangat pendek sekali, Rabbi ghafirli, sudah cukup, ya. Rabbi ghafirli. Jadi pelajari saja yang sangat mudah, ya. Jangan kalau susah untuk menghafal yang panjang-panjang, maka baca Rabbi ghafirli, ya. Subhan rabbil azim ketika ruku, dan subhan rabbil a'la ketika sujud. Tentunya Allah tidak membuangkan seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, maka terus, ya. Apalagi sekarang ya video-video tentang doa-doa salat, tentang tata cara salat yang benar sudah sangat banyak sekali, ya. Itu bisa kita kirimkan kepada suami ibu, ya. Ibu bisa kirimkan ke suaminya, ya, suruh nonton tata cara salat yang benar yang dipraktekkan langsung oleh para ustadz kita dan diterangkan tentang tata cara salat, ya, fikih salat. Ini semua alhamdulillah di media-media yang ada sudah sangat memadai untuk kita belajar. Kalaupun kita tidak langsung kepada ustadz, maka sudah banyak sekali tata cara wudhu juga sudah dipraktekkan langsung oleh asatidz kita, ya, doa-doanya, buku-buku yang mengajarkan aplikasi-aplikasi, ya, bekal salat, ya, sebagian ustadz kita punya, ya, Ustadz Piranda, bekal salat itu sudah lengkap bacaan-bacaannya, bukan dengan huruf Latinnya. Maka tinggal kita bagaimana berusaha untuk ya mencari sumber-sumber tersebut, melihat langsung, mempelajari tata salat yang benar, ya, agar kita diberi taufik oleh Allah, dan tentunya agar salat kita semakin baik, semakin berkualitas, semakin diterima, dan semakin berpengaruh baik bagi kehidupan kita, ya. Jadi pertama syukuri suaminya masih rajin salat dan tidak menentang, ya, mungkin terkadang malas tidak mau mendengar, tapi terus, ya, dengan lembut, dengan nasihat, pelan-pelan, ya, semoga suaminya bisa bersemangat untuk memperbaiki salat. Ada yang berkaitan dengan ya terkadang kita semangat, terkadang turun, ini semua, ya, bukan hanya ibu tapi seluruh kita semua orang beriman pasti mengalami naik turun keimanan, ya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali terus berdoa kepada Allah, ya, terutama sebelum tidur kita berzikir, ya, usahakan semakin lengkap zikirnya, maka semakin baik untuk menjaga kualitas ibadah kita. Dan juga ketika kita mengalami perasaan malas, bukan berarti meninggalkan sama sekali, ya. Kalau tadinya mungkin biasa 11 rakaat, ya, kurangi jadi 5 rakaat, ya, 9 rakaat. Ya, intinya bukan berarti ditinggalkan sama sekali. Jadi tetap, ya, untuk mempertahankan semangat itu, dan juga jangan berberat-berat, ya, karena kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallah adwamuhu in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue meskipun sedikit. Jadi jangan memaksa
kalau memang kita tidak mampu untuk bangun jam 3, jam 2, maka tidak masalah setengah jam sebelum subuh itu sudah cukup ya. Kalau kita merasa masih istirahat masih kurang ya, karena banyak aktivitas umpamanya, maka tidak dipaksakan ya bangun jam 3, jam 2 apalagi. Bangun kalau subuhnya jam 5 ya bisa setengah 5, jam 4 ya. Intinya jangan memperberat diri kita sehingga kita tidak kuat untuk terus-menerus continue dalam satu amalan yang berat kalau dilakukan setiap hari ya. Maka kita pilih yang ringan-ringan tapi continue, karena itulah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang ringan, yang continue meskipun sedikit ya. Yang continue meskipun sedikit. Barakallah. Taufik barakallah. Jadi memang dinamika iman naik turun ini bukan hanya dialami ibu ini Ustaz ya, tapi hampir semua dari kita juga mengalami seperti itu Ustaz ya. Dan itu hal yang wajar. Semua kita ya. Baik. Dan memang akidah Ahlussunnah meyakini iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, semakin banyak ketaatan kita maka iman semakin baik. Dan semakin kurang kita dalam ketaatan atau semakin banyak kita bermaksiat maka semakin turun pula iman kita. Jauhi maksiat, perbanyak zikir, maka insya Allah iman ini selalu naik ya, selalu terjaga. Nah Ustaz, barakallahu fikum, semoga Allah jaga iman kita semuanya. Dan terima kasih Ibu Miss Reni dari Lampung tadi. Dan kita akan bergeser Ustaz ke penelpon berikutnya. Masih ada waktu di kesempatan siang hari ini, Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin. Berikutnya dari Tangerang ada Ibu Lilis, Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, ya, satu Ustaz. pertanyaan untuk Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz mau bertanya terkait dengan zikir setelah sholat fardu Ustaz ya. Dah di situ kan anak pernah menyimak beberapa fadilahnya, keutamaannya bahwa ketika kita melakukan zikir setelah sholat fardu, katanya Allah akan mengaminkan doa-doa kita. Dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa, begitu. Ya, betul. Nah, tapi terkait dengan ini waktunya Ustadz ya. Ketika kita sedang zikir, qadarullah misalnya suami memanggil, ya Ustadz ya. Ada suatu kebutuhan. Ya, kalau kita lanjutkan kan kita, itu lebih panggilan suami kan lebih wajib kita tunaikan, itu Ustadz. Keduanya, kalaupun mendadak misalnya ada tamu yang memanggil dari luar, assalamualaikum. Nah, anak langsung mau melanjutkan mendapatkan fadilah atau ini dengan tamu. Jadi, nah bagaimana kalau misalnya seperti tadi suami anak tunaikan dulu hak suami, terus zikirnya dilanjutkan lagi, apakah keutamannya mendapatkan tadi fadilah zikir tadi itu masih mendapatkan atau bagaimana Ustadz ya? Ketika kita diselang itu Ustadz. Itu aja pertanyaannya. Syukron ya Ustadz ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Ya betul ya. Jadi riwayat-riwayatnya sahih yang menyebutkan bahwasanya siapa yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Bahkan keutamaan lain ketika orang-orang fakir dari para sahabat mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya orang-orang kaya melampaui kita, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa haji, bisa umroh, bisa berjihad. Maka ya yang miskin dari para sahabat mengatakan, gimana ya kami bisa mendapat pahala seperti mereka? Kata Nabi SAW, kalian setiap habis sholat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, maka kalian akan sama seperti mereka. Jadi keutamanya memang sangat besar sekali, yaitu menjaga zikir-zikir setelah sholat. Tapi kalau pertanyaan tadi ya terkadang ada kebutuhan dipanggil suami atau mungkin ingat kompornya masih menyala, maka zikir itu tidak harus ketika kita sambil duduk ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Termasuk zikir pagi ya, tentu kalau kita duduk insya Allah lebih konsentrasi ya kalau kita selesaikan. Tapi zikir itu bisa sambil berjalan, sambil berbaring, sambil nyapu, sambil nyetir, ya, sambil melayani tamu, ya. Kalau dia lagi bicara, kita diam, kita sambil zikir, ya. Ini semua bisa kita lanjutkan. Dan juga bisa kalau memang belum selesai, tidak masalah setelah tadi ya kita tunaikan hajat suami, kita lanjutkan zikir kita, atau tadi tamu ya sudah pulang, tadi kita sempat ajak ngobrol, kita lanjutkan, maka tetap mendapatkan keutamaan zikir setelah sholat ya. Jadi tidak harus sambil duduk di situ, tapi masih berkaitan ya.
dengan ya sholat tadi. Ya selama tidak terlalu jauh tentunya, bukan nanti setelah zuhur umpamanya padahal zikir paginya atau setelah asar. Tapi ya dilanjutkan setelah hajat yang darurat ini yang tiba-tiba muncul ini selesai, maka dilanjutkan zikirnya diselesaikan dan insya Allah akan tetap mendapatkan keutamaan zikir-zikir yang tadi kita sebutkan. Barakallah. Barakallah. Jadi boleh zikir ini dikerjakan sambil beraktivitas Ustaz ya. Sambil ya, sambil masak, sambil nyapu ya. Ustaz. Bisa. Baik ya. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Lilis di Tangerang. Kita bergeser ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Ya benar, Sumbar ya. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yanti. Mau bertanya Ustadz, apakah ada anjuran untuk tidak menceritakan penyakit kepada orang lain? Apakah itu termasuk sunnah Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi Yakub alaihissalam ketika merasa sangat sedih kehilangan putranya Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Benyamin, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, ya, kegalauanku kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi memang terkadang tidak ada gunanya dan sering tidak ada gunanya kita mengadu kepada makhluk, ya, kepada sesama manusia, apalagi di medsos ya. Ini bahkan malah kadang semakin membuat kita sedih ya. Tapi dengan kita mengadu kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita hanya melaporkan ya masalah kita kepada Allah, maka di tangan Allah segala solusi, segala kemudahan. Tapi bukan berarti tidak sama sekali, terutama kepada orang-orang terdekat kita ya, mungkin agar mengetahui dan mungkin bisa membantu, mungkin bisa memberi saran ya. Orang-orang yang memang kita ketahui cinta kepada kita, inginkan kebaikan kepada kita ya, orang tua, suami, anak, mungkin teman dekat. Karena dengan menceritakan tersebut ya bisa jadi dia memahami kondisi kita yang mungkin ya kita terkadang tidak bisa menghadiri bersama dan lain sebagainya. Ini tidak masalah ya, supaya bukan dalam rangka kita mengadu kepada mereka, tapi sekedar memberitahu dan bisa jadi mereka punya solusi atau punya obat atau punya saran kepada kita. Tapi secara umum ya kita beritahukan kepada siapa saja ini tidak baik ya. Dalam Al-Quran tadi innama ashku bathi wa huzni ilallah, kita adukan ya keluh kesah kita, kesedihan kita, masalah kita dalam sujud kita. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala penyakit kita. Kita ulang-ulang terus ya. Kita percaya kepada Allah bahwa di tangan Allah segala solusi, dan kalau kita berdoa terus kepada Allah, maka ya Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang mungkin kita tidak sangka. Bisa jadi ya ada yang beritahu kita, ada yang membantu kita, ada yang ngasih tahu obatnya demikian. Jadi ya intinya mengeluhkan, ya bukan hanya penyakit, mengeluhkan masalah, mengeluhkan kesulitan ekonomi, mengeluhkan musibah, ya ini tidak baik kalau kita sering mengeluhkan, apalagi menyampaikan, mengadu kepada manusia, orang lain yang kita tidak tahu dia mungkin bantu atau tidak. Tapi kita hanya mengadu kepada Allah, dan adapun kepada orang-orang terdekat ya yang mungkin perlu tahu tentang masalah kita, maka kita sampaikan ya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Barakallah. Wafik barakallah. Ustaz, tersisa sedikit waktu di kesempatan siang hari ini. Mungkin kita akan bacakan pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari jalur website Ustaz ya. Ustadz, apakah Islam dan sains ini bertentangan, padahal dahulu Islam itu maju beriringan dengan sains atau ilmu pengetahuan? Bagaimana Ustadz pandangan antum? Ya, tentunya sama sekali tidak ya. Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diterangkan dalam agama kita. Jadi tentunya tidak ada perselisihan, bahkan mendukung bagaimana ya penemuan-penemuan itu ditemukan sehingga kita bisa memudahkan dalam teknologi, dalam berceramah, dalam menyebarkan Islam.
Dan dari dulu Islam maju karena kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya. Karena Islam ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menurunkan agama Islam, dan tentunya tidak ada syariat yang lebih baik daripada agama Islam. Dan Islam ini akan tetap jaya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Allah akan tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin lah yang maju mundur. Adapun Islam ini akan tetap tegak, akan tetap ada, akan tetap jaya, akan tetap berada di atas. Dan yang masalah adalah kaum muslimin yang mereka banyak meninggalkan ajaran agama mereka. Sehingga mereka mundur. Sehingga mereka terbelakang. Dan sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dengan kecanggihan kedokteran, dan ilmu-ilmu umum yang lainnya. Tidak bertentangan sama sekali selama yaitu dilakukan untuk kebaikan Islam, kebaikan kaum muslimin, kebaikan kehidupan dunia kita, tentu tidak bertentangan sama sekali, dan Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka tetap kita dukung ya para ilmuwan-ilmuwan kita untuk menciptakan berinovasi-inovasi dalam perkara dunia untuk kebaikan dunia kaum muslimin dan agama mereka. Barakallah. Wafikum barakallah. Baik Ustadz Iqbal Gunawan, itu jadi pertanyaan terakhir untuk kebersamaan kita siang hari ini. Kita menyampaikan jazakumullahu khairan Ustadz wa barakallahu fikum atas ilmu dan waktu yang antum berikan untuk pemirsa dan juga kita semua di kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz, dan semoga Allah mudahkan bisa bertemu kembali di live interaktif berikutnya. Barakallah. Jazakumullah khairan. Nah, wa'alaikum Ustaz. Dan pemirsa Fatwa TV, itu tadi perjumpaan kita dalam program live interaktif bersama dengan Ustaz Dr. Iqbal Gunawan, live dari Maros, Sulawesi Selatan, yang tersambung bersama kami di studio Jember. Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di fatwatv.id atau juga di dewanfatwa.com. Dan kami juga mengundang Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk bersama-sama berta'awun, memberikan donasi terbaik Anda, berjuang bersama dengan Fatwa TV dan Dirasa Islamiyah dengan infak terbaik Anda, dan harapannya ini menjadi wasilah untuk meluasnya dakwah yang disalurkan melalui channel Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Atas bantuan dan donasi yang diberikan kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan jangan lewatkan nanti malam pendengar Pro 1 insyaallah kita akan hadir dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama dengan Ustadz Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Dan akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami